Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Zimbabwe yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Jenius dengan judul Keputusan yang Bijaksana. Jenius mengatakan bahwa ia membuat keputusan yang tidak bijaksana ketika ia berusia 14 tahun. Saat itu, ia merokok untuk pertama kalinya di Bulawayo, Zimbabwe. Jenius tidak pernah merencanakan untuk merokok. Pada saat itu, bibinya sedang mempersiapkan pernikahan dalam beberapa bulan, dan ia memintanya untuk turut serta dalam sebuah tarian tradisional di pesta pernikahan tersebut. Ia menyewa 5 penari pria untuk tampil di pesta pernikahan tersebut, dan ia memintanya untuk menari bersama mereka. Ia meminta kelima penari tersebut untuk mengajari anak itu menari. Jenius menikmati latihan dengan para penari di halaman belakang rumah bibinya. Para pemuda itu mengajarinya menari. Kemudian, salah satu dari mereka menawarinya sebatang rokok. Jenius melihat rokok yang masih setengah berasap itu. Dia tidak ingin mengambilnya. Tetapi, dia takut para penari akan menertawakannya jika dia menolak. Tidak ada seorang pun yang melihat. Jenius mengambil rokok itu. Dia tersedak dan terbatuk-batuk saat asap kering dan pahit memenuhi tenggorokan dan paru-parunya. Selama 2 bulan latihan berikutnya, para penari mengajari Jenius cara merokok tanpa tersedak dan batuk. Pertama, mereka mengajarinya merokok tembakau. Kemudian, mereka mengajarinya untuk menghisap ganja yang merupakan barang ilegal di Zimbabwe. Jenius mulai membeli tembakau dan ganja dengan uang saku yang ia terima dari orang tuanya. Uang itu hanya cukup untuk bergabung dengan para penari merokok di latihan mingguan mereka. Setelah beberapa saat, Jenius berhenti membeli tembakau dan hanya membeli ganja. Setelah pernikahan, Jenius tidak bertemu dengan para penari lagi. Namun ia tetap menghisap ganja. Ia bergabung dengan anak laki-laki di lingkungannya dalam melakukan aktivitas rahasia tersebut. Jenius bukan berasal dari keluarga gereja Masih Advent hari ke-7, tetapi ia telah belajar di sekolah Masih Advent hari ke-7 selama 1 tahun terakhir. Suatu hari, ia mencoba menghisap ganja di sekolah. Ia dan seorang teman yang telah merokok bersama di rumah menyelinap ke belakang toilet sekolah. Setelah selesai merokok, mereka kembali ke kelas. Bau asap ganja pasti melekat pada Jenius karena tidak lama kemudian dia dipanggil ke ruang guru. "Dengan siapa kamu merokok?" tanya sang guru. Jenius ketakutan. Ia menyebutkan nama temannya. Sang guru memberikan peringatan kepada kedua anak laki-laki itu. "Jika kamu melakukan ini lagi, kamu akan dikeluarkan dari sekolah," katanya. Temannya merokok lagi di kemudian hari dan dikeluarkan. Tetapi Jenius berjanji kepada guru tersebut bahwa ia tidak akan pernah merokok lagi, tidak di sekolah dan tidak di luar sekolah. Ibu Jenius sangat kecewa ketika mengetahui bahwa ia pernah merokok. Ketika ia mengetahui tentang para penari itu, ia melarangnya untuk bertemu dengan mereka lagi. Jenius sudah lama tidak bertemu mereka, jadi mudah baginya untuk berjanji tidak akan bergaul dengan mereka. Akan tetapi, ternyata lebih sulit untuk berhenti menghisap ganja. Meskipun Jenius tidak merokok setiap hari, namun ia masih memiliki keinginan untuk menghisap ganja. Ketika ia berjuang untuk berhenti, ia ingat bahwa ia telah belajar di sekolah. Ia dapat berdoa kepada Tuhan tentang apapun. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengampuninya karena telah merokok, dan ia meminta bantuan Tuhan agar dapat berhenti merokok. Pada saat itu, keinginannya untuk menghisap ganja menghilang. Kebiasaan itu pun berhenti. Jenius merasa takjub. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan, dan ia mulai membaca Alkitab. Kemudian Jenius mengambil keputusan yang ia sebut sebagai keputusan paling bijaksana dalam hidupnya. Setahun setelah ia berhenti merokok, ia memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Hari ini, tidak ada yang lebih penting bagi remaja berusia 16 tahun ini selain memulai hari dengan membaca Alkitab dan berdoa. "Aku ingin menghabiskan waktu dengan Tuhan," katanya. Jenius beruntung memiliki Alkitabnya sendiri.
Tetapi banyak anak-anak di Zimbabwe hidup dalam keluarga yang tidak mampu membeli Alkitab untuk mereka. Salah satu proyek Sabat ke-13 pada triwulan ini akan memberikan Alkitab petualang kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan di Zimbabwe dan negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.